Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Saya bosan di dalam ruangan, Sobat RH sekalian. Mencoba di luar ruangan, tapi mudah-mudahan suara saya jelas ya. Jadi Sobat RH sekalian bisa mendengarkan saya lebih baik di luar. Dan ini ada berita yang menarik ya, ngeri-ngeri sedap ya. Wah, rupanya nah gambar saya barangkali agak didekatkan lagi sedikit ya. Oke, saya sambil perhatikan ya. Nah gitu ya. Oke, saudara sekalian, coba kita bacakan mengenai Felix Xiao dibilang radikal ya, sebagaimana dimuat oleh suarajawatengah.id. Viral beredar daftar nama Ustadz radikal, ada Felix Xiao dan Ustadz Abdul Somad. Dulu Felix Xiao pernah dikatakan radikal nomor 2 dia ya. Ternyata sekarang barangkali sudah berubah, tidak lagi nomor 2 tapi nomor nggak tahu nomor berapa, nomor banyak yang jelas ya. Sobat era sekalian, coba kita lihat ya. Oke. Oke ya. Oke, kita lihat ya. Kita bacakan ya. Suarajawatengah.id. Jagat media sosial mendadak dihebohkan dengan beredarnya pesan berantai di grup WhatsApp yang berisikan daftar nama Ustadz radikal. Melalui unggahan foto di akun Instagram Ustadz Felix Xiao, ia membagikan sebuah tangkapan layar pesan berantai di grup WhatsApp. Dalam pesan berantai tersebut terpantau sebuah narasi tulisan dengan judul "Daftar penceramah terindikasi intoleran dan radikal. Hindari untuk mendengarkan apalagi mengundang." Justru kita ingin mengundang Felix Xiao untuk mendengarkan perspektif radikalismenya. Sementara itu nampak dalam tangkapan layar tersebut terdapat 10 nama Ustadz radikal. Di antara nama-nama Ustadz radikal ada Ustadz Felix Xiao dan Abdul Somad ya. Adapun 8 Ustadz lainnya yaitu Ustadz Haji M. Ismail Yusanto, Hafiz Abdurrahman, Fatih Karim, Yasin Muntahar, Fahmi Amhar, Farid Wajdi, Jamil Az-Zaini dan Irfan Abu Nafed. Saya nggak kenal yang lainnya ya, yang saya tahu cuma 2 saja, 3 ya. Yaitu yang tertinggi tuh Ismail Yusanto, Felix Xiao dan kemudian Abdul Somad yang saya pahami ya. Menanggapi namanya terdaftar dalam Ustadz radikal, alih-alih marah dan protes, Ustadz Felix Xiao justru memberikan respons dengan santai dan penuh candaan. Beredar viral 180-an nama penceramah radikal dan disarankan nggak boleh diundang dan didengar, buka Ustadz Felix Xiao. Tahun 2017 saya jadi tokoh radikal nomor 2 setelah HRR. Siapa HRR itu ya? Habib Rizik mungkin ya. Sekarang jadi nomor 2 lagi. Kapan aku bisa jadi nomor 1 ya, sambung. Habib Bahar nggak masuk ya, karena udah masuk penjara mungkin. Sontak saja unggahan Ustadz Felix Xiao itu langsung dibanjiri komentar warga net. Tak sedikit dari mereka yang memberikan ragam tanggapan. Dari semua daftar Ustadz di atas, hanya Ustadz Felix Xiao yang pernah ngebahas One Piece. Mungkin karena itu Ustadz Felix Xiao jadi runner up, ucap akun Pandu Jati. Konsisten ya Ustadz peringkatnya, yang ngasih peringkat juga konsisten, bener kemusuhannya, tutur akun Fitri. Yang disebut radikal nyatanya paling cinta NKRI, gak korupsi, ilmunya tinggi, aneh. Kata radikal itu standarnya apa sih ya? Padahal kelompok senjata malah nggak disebut radikal. Beber akun Agus_Akbar. Semangat Ustadz, tahun depan harus juara ya, saud akun Amir Hayu.
Sumbernya harus dikasih tahu nih. Masa iya Ustadz Abdul Somad dibilang radikal? Sambung akun Firmana. Ustadz idolaku semua itu barokallah. Semoga Allah melindungi ustadz semua. Tandus akun Baginda. Ya. Luar biasa ya. Sekali lagi nih, radikalnya adalah satu M. Ismail Yusanto ya, Felix Xiao, Hafiz Abdurrahman, Fatih Karim, Abdul Somad, Yasin Muntahar, Fahmi Amhar, Farid Wajdi, Jamil Az-Zaini, Irfan Abu Nafed ya. Pastilah ini yang suka ngeritik pemerintah. Kalau ustadz yang tidak mengkritik pemerintah tidak radikal ya. Jadi saya katakan negara ini lebih takut dengan radikalisme ketimbang korupsi, karena dianggap radikalisme itu jauh lebih mengusik the establishment mungkin dibandingkan orang yang korupsi. Padahal kita tahu justru korupsi itu yang lebih mengkhawatirkan ya. Sobat era sekalian, tidak tahu ya. Kalau kita ulangi tadi, yang dimaksud radikal menurut BNPT adalah ciri-cirinya ada 5 ya. Yaitu 1, anti Pancasila. Anti Pancasila, pro khilafah, dan menginginkan terbentuknya negara Islam. Itu 1, ciri 1 ya. Bahwa kemudian ciri yang kedua adalah ciri yang kedua itu tadi ya. Kedua adalah penceramah itu biasanya mengajarkan paham takfiri atau mengafirkan pihak lain yang berbeda paham ataupun agama ya. Saya tidak pernah mendengar itu dari Abdul Somad dan dari ustadz yang disebutkan itu ya, termasuk juga Felix Xiao. Mereka menanamkan sikap anti pemimpin atau pemerintahan yang sah. Nah, jadi sikap anti pemimpin dengan pemerintahan yang sah itu berbeda dengan sikap kritis terhadap kepemimpinan atau pemerintahan yang sah. Itu pun kritis ya. Jadi kita harus membedakan. Nah, yang ketiga adalah yaitu sikap membenci, membangun ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan maupun melalui propaganda fitnah, adu domba, hate speech, dan sebaran hoax, jelas dia. Jadi sobat era sekalian, kalau ada penceramah yang kerjanya memfitnah, menyebarkan berita bohong, namanya bukan penceramah. Penceramah itu kan mengajak amar ma'ruf nahi mungkar. Itu namanya provokator kalau mengajak katakanlah berbuat hal-hal yang tidak benar ya, termasuk misalnya mengadu domba, fitnah, hate speech ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, penceramah itu memiliki sikap eksklusif terhadap lingkungannya. Saya tidak melihat Abdul Somad eksklusif orangnya, bahkan terlalu sederhana ya. Mereka dinilai bersikap intoleransi terhadap perbedaan. Jadi intoleran terhadap perbedaan. Lalu terakhir, mereka biasanya berpandangan anti budaya atau kearifan lokal keagamaan. Jadi sobat era sekalian, Abdul Somad hobi sekali yang namanya bikin pantun. Itu ada kearifan lokal di daerah Sumatera sana, terutama Sumatera Riau ya. Ustadz Felix Xiao hampir tidak pernah dia pakai gamis, baju-baju yang dianggap diklaim sebagai berasal dari Arab ya. Dia selalu berpakaian sederhana, kadang cuma kaos oblong doang. Ya paling dia pakai peci haji. Kadang-kadang pakai batik lengan pendek. Jadi saya nggak habis pikir ya kriteria untuk mengatakan radikal. Dan jangan lupa radikal itu adalah one step ahead sebelum melakukan aksi terorisme atau berpandangan teroristik ya. Jadi sahabat era sekalian, ini menurut saya tuduhan serius dari pemerintah, dari BNPT ya.
Tapi memang BNPT kan menyebutkan 5 kriteria tersebut. Hanya memang yang tidak jelas adalah dari 5 kriteria itu siapa orangnya. Kalau orangnya itu Felix Xiao, orangnya itu Abdul Somad, saya kira sangat-sangat tidak tepat, ya, sangat tidak tepat. Tapi kalau orangnya yang lain saya juga tidak tahu. Karena kalau 5 kriteria itu dipenuhi, pasti dia bukan penceramah. Masa penceramah menyebarkan fitnah, menyebarkan hoax, berita bohong, mengadu domba, anti pemerintah yang sah, itu pasti bukan penceramah, pasti provokator. Karena itu memang by theory tidak pantas untuk diundang. Cuman masalahnya ketika itu diterapkan kepada orang seperti Abdul Somad, orang seperti Felix Xiao, nah itulah persoalannya. Jadi mereka jangan-jangan jauh lebih Pancasilais ketimbang orang-orang yang berada di lingkar kekuasaan yang mengaku paling Pancasilais tapi nyatanya melakukan tindak pidana korupsi menggaruk uang negara, ya. Oke, coba kita lihat Sobat RH sekalian, komentar Sobat RH terkait dengan ini, ya. Saya tidak bisa melihat komentar langsung, ya, rupanya di sini. Oke, karena saya hanya pakai handphone. Sayang, ya. Saya coba berusaha mengundang Abdul Somad, mudah-mudahan dia bisa, ya, sehingga kita bisa meminta perspektif mengenai radikal. Dia sendiri sih tertawa-tawa saja dibilang radikal. Kok cuma nomor 2, ya kan? Bahkan dia pernah menyebutkan dia bercanda kepada Abdul Somad. Abdul Somad bilang, gimana caranya bisa masuk barang-barang itu jadi radikal? Karena kriteria radikalnya justru kriteria yang tidak perlu dikhawatirkan karena tidak mungkin bisa diterapkan kepada mereka. Nih coba saya lihat ya komentar-komentar Sobat RH sekalian, ya. Ini ada komentar yang bisa saya lihat, ya. Oke, coba dari belakang, ya. Teguh Santoso, labelisasi radikal itu apa ukurannya? Mengkritisi pemerintahan. Saat zaman kolonial banyak ustadz dan ulama dikatakan sebagai pengacau. Sekarang kok begini ulama dilabeli dan dikategorikan. Kemudian radikal itu pemenang, yang tidak radikal jadi pecundang. Mari dukung dengan subscribe Ustadz Felix Xiao dan Ustadz Abdul Somad. Malah ratingnya naik, ya. Kemudian rezim sekarang ini andalannya radikul. Lombok hadir bang, ya. Jadi instead of pemerintah ngurusin radikal, ya lebih baik ngurusin bagaimana caranya mencegah dan memberantas korupsi agar Indonesia ini makin makmur, uang tidak dikorupsi, atau pejabat-pejabat publik tidak jualan di masa pandemi ini, ya, jualan alat-alat kesehatan, ya. Coba diaudit Sobat Era sekalian, di antara pejabat-pejabat publik itu mana yang berbisnis, terutama bisnis yang memanfaatkan pandemi, ya, kayak lagu Ebit, ya. Dalam kegelapan, dalam kekalutan masih banyak kawan yang tega berbuat nista. Kira-kira begitu, ya. Lagi, ya. Oke. Hahaha, sudah edan. Ya, Sobat Era sekalian, itu saja, ya. Terima kasih banyak. Jadi sekali lagi, jangan mudah melabeli orang radikal, apalagi dengan 5 kriteria yang berat itu. Anti Pancasila, ya kan? Anti pemerintah, kemudian juga anti kebudayaan lokal, kemudian intoleran. Saya kira kalaupun dicari tidak banyak orang seperti itu, apalagi dikatakan menyebarkan fitnah, mengadu domba, menyebarkan hoax dan lain sebagainya. Karena kalau kerjaannya begitu pasti bukan penceramah, bukan para dai, bukan para ustadz, bukan para kiai.
pasti hanyalah provokator, dan kita harus membedakan antara mereka yang memang benar-benar ingin melakukan provokasi dengan orang yang ingin amar ma'ruf nahi mungkar. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.